Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Pagi. Bagaimana suasananya hari ini? Berita hangatnya adalah banjir di mana-mana. Ya, tapi puji nama Tuhan, kita gak kehilangan semangat untuk itu karena kita tahu kita akan banjir di dalam anugerah Tuhan. Amin. Ya, puji nama Tuhan, pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan, karena kita tahu Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kudus. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh bumi sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh bumi sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga kudus, kuduslah Tuhan, menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh bumi sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan ku datang Tuhan. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh bumi sujud menyembah-Mu. Haleluya. Sujud menyembah-Mu. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sama-sama bangkit berdiri. Katakan kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi. Kudus, kudus
tinggikan. Engkau Allah yang layak kami agungkan. Engkau Allah yang mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, terpujilah namamu Tuhan, karena Dia Tuhan yang kuat, Tuhan yang penuh dengan kemuliaan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami ya
Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu terletak selama-lamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Puji nama Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Semua keajaiban bisa Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan kita percaya setiap kita sudah merasakan keajaiban-keajaiban Tuhan. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan belajar satu lagu ini bagi Tuhan. Kau berkarya melebihi pikiranku. Kadang-kadang tidak terpikir oleh kita, tetapi Tuhan berkarya dalam hidup kita dengan luar biasa. Haleluya. Kau berkarya melebihi pikiranku, Kau bertindak melebihi kekuatanku. Ku
mustahil. Om Tante calon-calon singar di bulan-bulan berikutnya. Ya, kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Yang bertugas, saya persilakan untuk maju ke depan. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan, Allah yang sangat baik dalam hidup kami. Banyak berkat, banyak hal yang sudah kami nikmati dalam hidup ini, semua karena kemurahan Tuhan. Dan kami mau berterima kasih melalui pemberian persembahan pada saat pagi hari ini. Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami yang kami berikan dengan hati yang penuh cinta kepada Tuhan. Memberkati ibu-ibu yang melayani dalam persembahan ini. Pakai kehidupan mereka Tuhan, baik kehidupan pribadi maupun keluarga, senantiasa menjadi berkat dimanapun mereka berada, dan Tuhan penuhkan apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah hidup kami Tuhan, dan kami siap memberikan persembahan kami di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagi Tuhan. Haleluya. Kau berkarya. Kau berkarya melebihi pikiranku. Kau bertindak melebihi kekuatanku. Ku berserah pada rencanamu. Ku melangkah turut kehendakmu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan, tiada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Yang terbaik terjadilah sesuai rencanamu. Bagi Tuhan, tiada yang Tuhan memberkati persembahan yang Bapak Ibu berikan dengan penuh cinta kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam hidup ini kadang-kadang kita memerlukan seorang pendamping. Ya, kalau kita di dalam kehidupan dunia ini perlu seorang pendamping untuk teman kita curhat, teman kita bicara gitu ya. Jadi terlebih lagi kita dengan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu yang membuat kita kuat. Kalau tidak ada penyertaan Tuhan, kalau tidak ada hadir Tuhan dalam hidup kita, kita nggak tahu hidup kita akan seperti apa. Tetapi karena penyertaan Tuhan yang menjadi segalanya dalam hidup kita, dan kehadiran Tuhan yang terutama dalam hidup kita, kita tetap teguh berjalan di dalam kehendak Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian ini, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama katakan anugerah-Mu.
anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku, anugerah-Mu, 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 Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sama-sama bangkit berdiri. Katakan penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, katakan dengan penuh berserah, penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan, haleluya. Oh, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku Tuhan, Hadir-Mu di hidup, terutama bagiku, terutama bagi anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku, anugerah-Mu, 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 Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku, anugerah-Mu, anugerah, oh, hanya karena anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku, haleluya, anugerah-Mu, 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 Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketahuilah kalau kita ada sampai dengan hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Kita bisa menikmati banyak hal dalam hidup ini, itu juga karena anugerah Tuhan. Kita bisa memiliki keluarga, itu juga karena anugerah Tuhan. Pagi hari ini kita menikmati tubuh yang sehat pun karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Karena semua karena anugerah. Semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Kita mau naikkan pujian ini. Nanti dengan kasih Kristus, Ibu Risma akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Anugerah-Mu
Semua bukan karena kekuatanku, tetapi semua karena anugerah Tuhan yang berlaku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku Tuhan, bukan karena kekuatanku. Bapa kami yang bertada dalam kerajaan surga, kembali Tuhan di pertengahan ibadah kami datang kepada Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Tuhan telah menyertai kami Tuhan di sepanjang hidup kami, terlebih pada pagi ini Tuhan, kami masih dapat berbakti di tempat ini, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah segala pujian yang kami naikkan pada pagi hari ini Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tiba saatnya Tuhan, kami mau duduk diam, kami mau buka hati kami mau buka telinga kami Tuhan untuk dipenuhi oleh firman Tuhan, firman-Mu yang dapat menguatkan kami, menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan, firman yang kami dengar, boleh dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terlebih Tuhan, pakai hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan untuk menyampaikan firman-Mu, biarlah apa yang disampaikan sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan, dan apa yang disampaikan berguna buat kami, untuk kami menjalani hidup kami setiap hari. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan, layakkan kami senantiasa mendapatkan yang terbaik daripada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, puji nama Tuhan. Selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Akan dilakukan upacara penyerahan anak, saya serahkan kepada hambanya, Bapak Pendeta Dr. Martin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Hari ini minggu Prapaskah. Kita akan mendengar khotbah tentang peristiwa-peristiwa sebelum Yesus disalibkan. Hari ini kita akan membaca dalam Markus 14 ayat 35 sampai 36. Ya. Saya akan bacakan demikian. Markus 43, Mazmur 14 maksud saya, ayat 35 sampai 36. Firman Tuhan demikian. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Amin. Berbahagialah setiap orang yang membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Judul firman Tuhan ini biar saudara ingat adalah point of no return. Nah, kita baca sama-sama. 2, 3. Point of no return. Sekali lagi. 2, 3. Amin. Ya. Dalam dunia penerbangan ada satu idiom atau ungkapan yang menjadi pegangan pilot saat akan menerbangkan pesawatnya atau saat pesawat itu
sudah menjelang mendekati bandara tujuan, yaitu point of no return. Pesawat sudah berada di satu titik yang tidak bisa kembali lagi ke bandara keberangkatan. Misalnya pada satu perjalanan, karena kondisi tertentu setelah lepas landas begitu, dalam kondisi tertentu pesawat tidak bisa kembali ke bandara asal karena kondisi misalnya bahan bakar habis. Saudaraku, saya waktu membaca pemahaman ini emang bisa habis ya. Kalau sudah penerbangan tertentu bahan bakar memang tidak cukup untuk kembali ke bandara asal. Misalnya ke Papua, sudah sampai dekat Papua dia nggak bisa kembali, gitu ya. Atau ada waktu dia mau naik begitu, ada sesuatu dia nggak bisa segera kembali, dia harus menunggu lagi atau ke bandara terdekat. Jadi pesawat nggak bisa balik lagi, gitu saudaraku. Pesawat nggak bisa kembali lagi. Jadi pada satu titik pesawat itu harus terus maju, nggak bisa balik lagi. Saudaraku, satu ketika pasukan Romawi, sekarang lagi ada perang nih ya. Kalau perang sekarang bukan orang yang maju ya, peluru-peluru yang maju. Tapi kalau dulu orang yang maju. Dan waktu itu belum ada pesawat, tapi kapal sudah ada sejak dulu, kapal laut. Lalu tentara Romawi itu ingin menyerbu Inggris, menaklukkan Inggris. Ini peristiwa ribuan tahun lalu, saudaraku. Lalu ketika kapal-kapal yang membawa tentara Romawi yang jumlahnya sangat banyak dan tentara yang sangat banyak itu mendarat di Inggris dan tentara turun, sudah sampai pantai, kapal-kapalnya yang membawa mereka diperintahkan oleh komandannya sendiri untuk dibakar. Untuk dibakar, saudaraku. Habis, saudaraku. Semua kapal itu diperintahkan untuk dibakar habis. Mengapa? Sebab mereka sudah sampai pada titik point of no return. Mereka telah mendarat di Inggris dan mereka harus perang, harus menang. Jangan ada pikiran untuk pulang. Ya. Jangan ada pikiran untuk kembali, kapal sudah nggak ada. Ya. Kapalnya sudah dibakar. Mereka telah mendarat di Inggris, mereka perang, menang atau mati. Itu saja pilihannya, gak ada lain. Satu-satunya pilihan adalah maju. Tidak ada kemungkinan sedikit pun untuk kembali. Satu-satunya yang mereka harus lakukan adalah maju berperang atau mati. Tidak ada istilah mundur atau lari, gak ada. Saudaraku, itu pesawat ada titik di mana mereka nggak bisa kembali yang disebut point of no return. Dalam peperangan, tentara Romawi, mereka menggunakan kalimat ini juga atau menggunakan cara ini juga. Nggak ada lagi kepikiran sedikit pun untuk kembali. Tidak akan pulang sebelum menang. Wah, saudaraku, tidak akan pulang sebelum menang. Dan ini menjadi pemicu semangat mereka, menjadi penyemangat agar mereka mati-matian berperang dan memenangkan peperangan itu. Nah, saudara-saudaraku, ada beberapa titik penting dalam hidup ini ya, yang merupakan point of no return. Masing-masing punya, ada yang sama, ada yang tidak sama. Ya. Ada yang sama misalnya kelahiran. Orang sudah lahir, gak bisa kembali lagi ke rahim ibu. Dia harus melanjutkan hidupnya, padahal dia sendiri gak tahu hidup ini seperti apa. Tapi dia harus melanjutkan hidupnya. Saudara kerja,
ada tanda tangan. Sebenarnya itu bagian dari point of no return. Ya. Karena kita sudah kontrak, sudah tanda tangan bahwa kita akan berada di sana sesuai dengan peraturan kerja yang ada. Apapun terjadi. Kalau dalam dunia sepak bola ada kontrak yang ditandatangani, dan kalau orang melanggar, dia kembali, dia mundur, dia harus mengganti biaya yang tidak sedikit, saudaraku. Dalam kerja juga ada seperti itu. Pada prinsipnya tanda tangan kontrak kerja, tanda tangan kerja dalam satu perusahaan itu bagian dari titik point of no return. Saudaraku, apa lagi menurut saudara yang jadi titik point of no return dalam hidup kita? Ya, pernikahan. Iya, pernikahan. Pernikahan itu adalah point of no return. Oh, saudara sudah membaca ya, makanya pintar. Ya. Ya, oke. Pernikahan itu adalah point of no return bagi orang-orang yang sudah menikah. Kalau yang belum ya nggak ada titik ini kan, gitu ya, yang belum. Nah, sekali keputusan itu diambil oleh pasangan itu, sekali itu ditandatangani, nggak ada istilah kembali. Kan tadinya single jadi double. Nggak ada pilihan untuk jadi single kembali, nggak ada. Jadi keputusan menikah itu adalah keputusan penting. Keputusan penting atau penting dan mendesak? Ayo, yang mana? Penting aja lah ya, karena nggak ada yang desak-desak sih. Ketika keputusan diambil, seorang harus siap. Apapun yang terjadi, apapun resikonya. Tidak ada istilah mau kembali lagi. Beberapa orang kita melihat mereka berpisah. Dan itu juga pilihan sebenarnya. Pilihan itu kalau menurut Alkitab juga point of no return, begitu sendiri ya sendiri saja. Tapi dalam kenyataan ada pertimbangan-pertimbangan lain. Tapi pada intinya pernikahan adalah satu keputusan yang sangat penting untuk dipahami, bahwa itu adalah satu titik di mana orang yang mengambil keputusan itu tidak bisa kembali lagi. Apapun yang terjadi dia harus maju. Apapun yang terjadi dia harus jalani. Apapun yang terjadi dia harus hadapi semuanya itu. Nah, itu pesawat, itu tentara Romawi, itu hidup kita. Ada titik itu, dan ada titik-titik lain di mana kita bisa melihatnya itu sebagai satu titik di mana kita nggak bisa kembali lagi. Termasuk sebenarnya kami hamba-hamba Tuhan, begitu menandatangani janji menjadi hamba Tuhan atau jadi pendeta atau pastor, sudah nggak ada pikiran untuk kembali lagi ke hidup yang lama, enggak, saudaraku. Kalau dalam gereja Katolik, pastor itu ada namanya kaul, ya. Kaul itu waktu dia sekolah di seminari dan kemudian dia akan ditabiskan, dia kaul namanya. Kaul itu, nah orang Jawa tahu apa itu kaul ya? Mana orang Jawa? Pak Pri, kaul itu apa? Ya? Janji ya, janji. Nah, dia berjanji, kaulnya kepada Tuhan. Janji kepada Tuhan untuk hidup, ya untuk hidup melayani Tuhan
untuk hidup sendiri. Jadi pernikahan pastor Katolik itu pernikahan dengan Tuhan. Makanya pastor Katolik tidak menikah. Sekarang ada yang boleh, itu bagian-bagian dari perkembangan. Tapi kaul itu adalah janji kepada Tuhan bahwa saya akan hidup dengan Tuhan. Hidup dengan Tuhan, melayani Tuhan, dan tidak akan lagi pastor itu menjadi orang biasa. Saya punya seorang kenalan pendeta, saudara, rekan senior pendeta. Dia sudah masuk seminari Katolik 6 tahun. Pada tahun ke-7 dia harus kaul. Dia pikir nanti saya nggak punya anak. Rupanya dia juga masih pengen menikah, saudaraku. Dan dia kemudian bicara, dan memang dia ingin menikah dan ingin punya anak, lalu dia mundur dan menjadi pendeta di gereja Protestan, dan dia jalani kependetaannya sampai dia meninggal. Dia menikah, dia punya anak. Nah, saudaraku, jadi dia ngerti nih bahwa kaul itu adalah janji dan satu titik yang tidak mungkin dia kembali di aturan gereja Katolik. Nah, di gereja Protestan boleh menikah, di Katolik Timur boleh menikah, tapi di Katolik Romawi tidak boleh menikah. Masing-masing punya aturan. Point of no return-nya beda-beda. Lalu saudaraku, kita masing-masing punya juga point of no return, dan hari ini kita akan melihat Tuhan Yesus. Dia punya titik di mana dia mengambil keputusan dan dia tidak akan mundur selangkah pun. Kita membaca tadi bahwa di Getsemani Yesus berdoa, dan berdoa kepada Bapa. Dia bilang, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambil cawan ini daripadaku, tetapi jangan apa yang aku kehendaki, melainkan yang engkau kehendaki. Bapak, Ibu, Saudara, bagi Yesus, Taman Getsemani adalah point of no return-nya Yesus. Pada saat berada di Getsemani, Yesus mengambil keputusan menerima cawan. Dia katakan, biar kehendakmu yang jadi. Bagi Yesus saat itu tidak ada pilihan lain kecuali melakukan kehendak Bapa. Tidak ada lagi kemungkinan yang lain. Dia hanya satu, biar kehendakmu jadi. Saudara, ingat ketika Yesus dicobai di padang gurun, kondisinya sama, peristiwanya beda. Yesus dicobai di padang gurun, tapi di padang gurun itu Yesus diberi pilihan. Ya. Yesus diberi pilihan oleh siapa? Oleh iblis. Ya. Yesus diberi pilihan oleh iblis, yaitu menerima tawaran dengan cara sujud menyembah iblis. Nanti akan diberi dunia ini, akan diberi semuanya, asal mau sujud menyembah iblis. Saudaraku, saat itu Yesus memilih terus berjalan melaksanakan misi Bapa. Dia tidak sujud menyembah iblis. Dia terus maju melaksanakan misi Bapa, walaupun dia tahu di depannya ada salib, ada penderitaan, ada kematian di atas salib. Dia tahu itu. Tapi di sana boleh milih. Seandainya waktu itu Yesus pilih yang sujud menyembah iblis, ya itu pilihan. Tapi jangan kita pikir, oh dia kan Yesus, dia kan Allah. Enggak, saudaraku. Saat itu Yesus sebagai manusia sama seperti kita. Dia tahu rencana Allah. Saudara tahu enggak rencana Allah untuk hidup saudara? Ya, tahu enggak? Tuhan ciptakan kita, Tuhan anugerahi keselamatan untuk apa? Untuk hidup memuliakan Allah. Tahu enggak saudara? Tahu enggak hal itu harus kita lakukan? Tahu? Kan itu pilihan kita. Tapi kadang-kadang kita memilih tidak memuliakan Tuhan, ya. Kadang-kadang. Kadang-kadang kepleset juga, gitu ya. Dan kita kembali lagi, kenapa? Karena kita tahu
sebagai orang percaya kita harus memuliakan Tuhan. Entah berapa kali kita kepleset, tapi kembalilah ke jalan yang Tuhan sudah tentukan. Jangan makin jauh meninggalkan Tuhan. Karena kita tahu hidup kita untuk memuliakan Allah. Ada salib di sana, ada penderitaan di sana. Tetapi memang itulah cara hidup kita memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara, yang dilakukan Yesus di Taman Getsemani adalah ini, saudaraku. Yesus menawar, tapi tidak memaksa. Ya, Yesus menawarnya bagaimana? Tuhan atau Bapa, kalau boleh ambil, itu nawar enggak? Nawarlah, ya kan? Kalau dikatakan di Alkitab tadi apa, saudaraku? Kalau boleh ambil cawan ini daripadaku. Itu yang disampaikan Yesus. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Saudaraku, dalam hal ini, apakah Yesus sedang memberi kode kepada Bapa agar terbebas dari salib? Saudara-saudara, sama sekali tidak. Kalimatnya memang begitu, tetapi sebenarnya kalau kita lihat di ujungnya, akhirnya dia berkata apa, saudaraku? Biar kehendak. Jadi apa artinya Yesus mengatakan itu semua? Bapak Ibu saudara, Yesus sedang mengungkapkan perasaan yang sebenarnya. Yesus sedang menyampaikan isi hatinya kepada Bapa. Dia melihat ke depan sesuatu yang sangat berat. Dia enggak kuat, dia enggak sanggup. Dan dia bilang, kalau boleh, cawan ini lalu daripadaku. Tetapi sebenarnya Yesus tidak menolak atau melawan kehendak Allah. Nawar. Ya. Nawarnya bagaimana, saudaraku? Kalau boleh. Saudara kalau senang satu barang, saudara merasa harganya mahal, saudara nawar enggak? Nawar. Boleh kurang enggak? Gitu ya. Boleh kurang enggak? Kalau saudara sudah senang, enggak diturunin sama yang jual, saudara ambil enggak? Ambil kan? Ambil. Jadi inilah yang dilakukan Tuhan Yesus. Dia sampaikan isi hatinya. Ya. Akhirnya dengan satu kata, kalau boleh. Kalau boleh. Tapi Tuhan Yesus bukan bermaksud menolak. Dia akan ambil. Cuma dia bilang kalau boleh. Bapak Ibu Saudara, di sini Yesus tidak memaksakan kehendaknya. Yesus memang sedang menawar sepertinya. Atau mungkin kita pikir Yesus juga bukan hanya menawar tapi menghindar. Tapi bukan seperti itu yang dimaksud Yesus. Yesus justru mempertegas bahwa apapun yang dikehendaki Bapa, Yesus akan melakukannya dengan berkata biar kehendak. Walaupun itu salib, walaupun itu penderitaan, walaupun itu kematian. Di Getsemani inilah Yesus mengungkapkan perasaan sedih dan rasa takut dengan kalimat kalau boleh. Artinya Yesus tidak memaksakan keinginannya untuk dikabulkan, karena penutup dari doa Getsemani itu satu kata yang bertentangan. Kalau tadi bilang kalau boleh, di ujungnya Tuhan bilang biar kehendakmu. Nah, saudaraku, dari doa Getsemani ini kita belajar bahwa ketika perasaan hati, ketika sedih dan rasa takut sudah disampaikan kepada Tuhan, kemudian apapun yang menjadi keputusan Bapa harus diterima dan dilakukan. Apapun yang menjadi keputusan Tuhan harus dilakukan. Sangat jarang kita mendengar doa saat ini dengan kalimat biar kehendakmu yang jadi. Ya. Kita menawar tetapi memaksa, itu bedanya dengan Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus menawar tetapi tidak memaksa. Dan yang harus dipahami saudaraku, boleh enggak sih kita nawar-nawar pada Tuhan gitu ya? Boleh enggak sih termasuk ini marah pada Tuhan?
Saudaraku, kalau itu ada di hati saudara, sampaikan kepada Tuhan. Tuhan mau dengar. Tuhan mau melihat kejujuran saudara. Kadang orang Kristen ini malu-malu, jaim, ya, supaya dilihat punya iman, supaya dilihat kuat, sehingga enggak lah, masa gitu aja enggak bisa, gitu ya, gitu aja sedih. Saudara pernah merasakan rasa yang sakit sekali, misalnya teriris waktu kerja di dapur atau waktu pukul-pukul palu kepukul gitu, sakit enggak? Saudara ngomong sakit enggak? Berdarah gitu, sakit enggak? Saudaraku, kita merasakan itu sakit dan kita bilang sakit. Apalagi kalau anak-anak ada mama atau papanya, manja, sakit gitu ya. Apalagi kalau lagi pacaran, kesandung dikit udah kayaknya manja-manja banget gitu. Ya Pak ya? Boleh nggak sih sama Tuhan seperti itu? Boleh. Boleh. Tuhan Yesus sampaikan isi hatinya, kesedihannya. Dia bilang sampai mau mati rasanya dia ngomong sama Tuhan. Iya sih kalau dipanggil Ibu Risma doa ke depan tuh di sini gitu ya. Ya dia nggak akan cerita gitu ya. Tapi di kamarnya cerita ya Risma. Cerita nggak di kamar sama Tuhan tentang segala kesedihan, keinginan? Cerita ya. Kok tadi enggak? Itu urusan pribadi kita dengan Tuhan. Gitu. Nah, saudara, sampaikan semua pada Yesus. Yesus sudah menyampaikan semuanya kepada Bapa. Saya teringat lagu, ceritakan semua pada Yesus. Itu gak pernah didengar lagi ya. Ceritakan semua pada Yesus yang jadi beban hidup. Termasuk perasaan hatimu yang kecewa, termasuk perasaan hatimu yang sedih dan takut, termasuk hatimu yang sedang marah. Sampaikan pada Tuhan. Sampaikan pada Tuhan. Tapi jangan marah-marah terus, jangan sedih-sedih terus, karena pada satu titik kita harus mendengar keputusan Tuhan dan kita harus terima itu. Saudaraku, doa di Getsemani ini membuat kita belajar. Karena yang sering terjadi pada saudara dan saya adalah kita meminta, kita menawar, dan memaksa agar Tuhan mengabulkan semua keinginan dan doa kita. Betul? Kita menawar, kita memaksa agar semua yang kita inginkan dan doakan itu dikabulkan. Beda dengan Tuhan Yesus, dia sampaikan isi hatinya, dia menawar, tapi di ujungnya dia bilang, terserah Tuhan deh, saya terima aja. Nah kalau kita minta, kita sampaikan, kita anggap bahwa yang kita minta itu yang terbaik, itu pilihan saya sudah perhitungkan dan lain sebagainya. Dan ketika Tuhan menjawab atau mengabulkan tidak sama dengan yang kita minta, kita menganggap bahwa Tuhan belum memberi. Seringkali Tuhan menjawab doa, mengabulkan doa itu tidak sama seperti yang kita minta. Ya. Mungkin kita minta apa ya? Ini anak remajanya tersebar nih, youth-nya. Coba kalau youth sekarang mintanya apa? Zaman sekarang, yuk. Singer tadi, yuk mintanya apa? 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 Coba, yuk. Mintanya apa? Misalnya sekarang pengen minta apa gitu? Jawabannya gini, Tuhan akan jawab gini, bercanda kamu. Itu saya sulit menjelaskannya. Jangan dibom karena belum nikah.
Curhat banget. Emang Mbak belum menikah ya? Kata Tuhan, kenapa belum menikah? Kan sudah ada. Kan sudah ada, tinggal melangkah. Kamu yang gak berani, kata Tuhan gitu. Udah tuh jawabannya. Coba, yang singer tadi udah dapat, mau minta apa? Oh Bapak, selalu sehat. Oke, selalu sehat. Selalu sehat itu, dalam hidup ini selalu sehat itu penting sekali. Betul nggak? Buat apa uang banyak katanya kalau nggak sehat? Ya. Buat apa uang banyak? Kan nggak dibawa mati. Ya sih, uang buat hidup bukan buat mati. Selalu sehat itu satu permintaan. Ya. Pengen sehat. Tapi kadang-kadang Tuhan biarkan kita sakit. Siapa yang pernah operasi di sini? Saya pernah operasi. Ya. Setelah operasi Pak Robi, merasa lebih sehat atau enggak? Dulu sebelum ada penyakit itu lebih sehat. Setelah operasi merasa lebih sehat? Merasa lebih sehat. Tuhan jawab keinginan sehat itu dengan harus menjalani operasi. Saya mau selalu sehat. Saya nggak tahu kenapa di sini sakit, nyisir aja nggak bisa. Setelah operasi, pegang kuping bisa. Malah yang menghalangi bukan di sini, jasnya, saudara. Ya. Kalau sekarang anak-anak biasanya kalau permintaannya malu-malu aja tadi karena ada orang tuanya. Karena ini pasti anak-anak ini pernah lihat video gini, ada anak bapaknya betulin motor nih saudaraku. Si anaknya bilang, "Pak, ya aku mau minta HP yang ini," katanya. Dia tunjukin Apple saudaraku. Ya. Saya ulangi, bapaknya lagi betulin motor, motornya tua, botolnya rusak. Anaknya datang, "Pak, minta HP." Dia tunjukin gambar Apple. Yang terbaru HP Apple apa itu? Hafal semua ya. Berarti Pak Pendeta sebentar lagi dapat kiriman ini. Bapaknya bilang begini. Bapaknya bilang gini. "Oh itu. Coba kamu buka, ada di lemari sana, ambil bawa sini." Yang di lemari ada kartu keluarga, saudara. Ada kartu keluarga. "Pak, cuman ada kartu keluarga ini di lemari." "Oh, kartu keluarga?" "Iya." "Ambil bolpen," katanya. Diambil bolpen. "Hapus namamu dari kartu keluarga." Makanya ini anak-anak gak berani ngomong karena bapak ibunya ada di sini, takut tuh namanya dihapus. Pengen HP apa? 17 Pro 17 lah gitu ya. Lalu dikasihnya, dapat berkatnya ini, bapak ibunya karena belum kerja nih ya, karena belum kerja, bapak ibunya kasih. Ini kok ada HP apa? Carrot. Oh, carrot apple ya, carrot wortel. Dapatnya HP Cina apa sih ya? Xiaomi dah, Xiaomi. Waktu dapat Xiaomi kira-kira terima enggak? Ya enggak, kepengennya Apple. Menganggap doanya belum dikabulkan. Padahal fungsinya sama. Dikabulkan enggak doanya? Dikabulkan, hanya tidak sama seperti yang diminta. Proteslah, menganggap Tuhan belum mengabulkan, kan begitu. Tapi waktu minta kepada Tuhan HP Xiaomi, lalu dapatnya Apple, kan enggak protes. Ya, saudara pernah enggak mendapat sesuatu yang lebih dari yang saudara minta? Pernah?
Pernah kan? Pernah, saudara perlu saksikan itu. Pernah. Protes enggak? Enggak lah, karena lebih dari yang kita minta. Kalau kurang dari yang kita minta, kita anggap Tuhan belum mengabulkan. Itu saya, itu saudara. Tapi contoh pagi ini Tuhan Yesus, dia ambil keputusan di atas, di Bukit Getsemani. Dia sampaikan isi hatinya, tapi dia mau terima apa yang diberikan oleh Tuhan. Saudaraku, jika jawaban dari Tuhan berbeda dengan apa yang kita inginkan, apalagi ada perintah untuk taat. Wah, saudaraku, kita mulai menawar. Hanya menawar, saudaraku? Tidak. Menghindar, iya. Gitu. Apalagi yang namanya taat. Suruh taat. Paling banyak kalau suruh taat kita menawar, menghindar dan melanggar. No. Perhatikan R semua ya. Dihafal itu. Kalau suruh taat, menawar, menghindar, melanggar. Ya, tadi melanggarnya dapat dari sana. Berarti jemaat senang? Paling enak tuh melanggar firman Tuhan. Karena enggak ada sanksinya sekarang, enggak kontan. Padahal sanksinya itu nanti panjang. Ketika saudara taat, berkatnya kontan? Enggak juga, berkatnya panjang. Bukan satu kali, tapi berkali-kali. Gitu. Bapak Ibu Saudara, permintaan atau penawaran yang kita sampaikan pada Tuhan, boleh, tapi kita harus memasukkan di ujung doa dengan tulus dan dengan jujur, yaitu biar kehendak-Mu yang jadi. Baik, yang kedua keputusan final. Di Taman Getsemani inilah Yesus mengambil keputusan final, yaitu menerima cawan dengan berkata, jangan yang kukehendaki, tetapi yang Engkau kehendaki. Artinya Yesus menerima apapun keputusan Bapa. Point of no return menjadi satu titik saat kita mengambil keputusan final dengan segala resiko dan siap menanggung apapun juga. Artinya saudaraku, kalau kita siap, ambillah keputusan dengan sadar. Ya, ambillah keputusan dengan sadar. Jangan mengambil keputusan dengan perasaan, emosi, jangan. Tapi ambil keputusan dengan kesadaran, dengan akal sehat, dengan pikiran sehat. Serius ini saudaraku. Ada seorang menikah, punya anak, dan berpendidikannya tinggi, saudaraku, S3. Dan dia mengalami masalah dalam keluarga. Almarhum Ibu Gembala bilang, kamu itu loh, kenapa sih enggak sadar waktu itu kamu itu begini-begini sudah menikah? Iya, waktu menikah kayaknya saya enggak sadar. Coba Bapak Ibu yang sudah menikah, angkat tangannya yang sudah menikah. Angkat tangan. Bapak Ibu, sadar gak sih dulu waktu menikah? Makanya kalimat janji nikah itu sekarang saya tulis kata-kata sadar, saudaraku. Dengan sadar memasuki ruangan ini dan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Gara-gara itu saudaraku ada orang menikah gak sadar, saudaraku, gak sadar. Padahal itu point of no return-nya gitu. Yesus mengambil cawan, menerima cawan dengan sadar dan paham apa yang menjadi resiko kemudian, yaitu penderitaan salib. Yesus memilih untuk menerima cawan bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk kepentingan seluruh umat manusia. Kalau kita berkata biar kehendak-Mu jadi, kan sebenarnya bukan untuk orang lain, gak seperti Yesus untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Ambillah keputusan dengan sadar, dengan pikiran yang sehat. Jangan sampai setelah menjalani kontrak kerja, dulu gak sadar sih waktu saya tanda tangan. Apalagi menikah, udah jawab pertanyaan,
Udah dipestain. 10 tahun kemudian gak sadar saya. Alasan aja kan. Yang kedua, saudaraku, mengambil keputusan ketika sendirian. Yesus di Getsemani, temennya ada enggak? Ada. 12 orang. Bukan 12, 11. Karena yang satu pergi ke imam besar. Siapa itu? Yudas. 11 orang temennya. Tapi Tuhan pilih 3 untuk nemenin. Ini kalau dibilang ring satunya ini, ring satunya. Ada 3 murid berada di dekatnya, tapi semua ternyata tidur. Dan ketika Yesus sendirian, itulah dia mengambil keputusan. 3 orang murid dibawa, sebenarnya bertujuan untuk memberi dukungan, memberi support, memberi semangat. Karena Yesus sendiri merasa itu sesuatu yang berat. Tapi ternyata saudaraku 3 murid tidur. Lalu yang 8 lainnya saudaraku kira-kira ngapain? Kalau yang 3 di dekat Yesus tidur, 8 yang lainnya kira-kira ngapain? Pules. Atau main Uno dia di sana. Karena malam gak ada lampu, pules lah ya. Pules. Saudaraku, dan di sanalah Yesus seorang diri. Dan dia dengan Bapa diambil keputusan. Saudaraku, dalam kehidupan ini seringkali terjadi ketika kita mengambil keputusan penting, orang-orang yang di dekat kita semua tidur. Semua diam, gak mau ikut campur. Saudara pernah merasakan itu? Dan kita sendirian. Tapi saudaraku, ketika saudara sendirian, saudara tidak sendirian. Saudara sendirian dengan Tuhan. Kalau saudara tahu saudara sendirian, larilah pada Yesus. Ya. Dengan Tuhan, saudara sendirian. Alone with God. Ya. Keputusan terbaik diambil ketika kita berada di Taman Getsemani kita. Ya. Ketika kita hanya dengan Tuhan. Enggak usah nanya tetangga. Enggak usah nanya orang di pasar. Dan kadang-kadang di keluarga juga enggak bisa kita tanya. Betul? Masuklah kamar, berdoa sendirian dengan Tuhan. Keputusan itu pasti final. Iya. Saudaraku, ada saudara yang mau menikah, nanya ke tetangga, cocok gak sih saya dengan dia? Ada gitu? Enggak kan? Enggak ada. Bahkan kalau zaman sekarang nanya orang tua pun tidak. Kalau orang tua itu diberitahu. Kalau nanya mungkin tidak. Ya, kasih tahu saja, saya mau menikah. Wih, kayak di barat. Enggak, itu rumusnya. Cuman ada namanya kesopanan, ada juga etika kan gitu di keluarga gitu. Pada dasarnya itu pemberitahuan. Karena yang menjalani siapa? Yang menikah. Yang ngambil keputusan siapa? Yang mau menikah. Masa saya mau menikah orang tua yang ngambil keputusan? Ada yang begitu Bapak Ibu yang menikah? Ada yang dulu keputusannya diambil oleh orang tua. Itu katanya zaman Siti Nurbaya. Zaman Siti Nurbaya. Dan orang tua punya pembenaran. Karena zaman Siti Nurbaya gak ada yang cerai. Yang sekarang mengatasnamakan cinta. Yailah menikah di tanah suci. Saudara bilang tanah suci, jangan bilang yang sebelah ya. Di Kana. Ada di jalan ini saudaraku, di jalan Pandan ini. Ya. Saya enggak sebut orangnya. Dia menikah di Kana. Supaya sakral, syahdu dan lain sebagainya. Enggak sampai setahun bubar. Saya kenal orangnya, kenal banget. Ya, di jalan Pandan. Nah, ada yang begini membuat para orang tua itu meragukan kesungguhan. Bagi yang belum menikah, nggak usah tanya tetangga deh. Ya, kalau memang sudah yakin, masuk ke malam Getsemani, tanya Tuhan,
tapi bilang biar kehendakmu jadi. Terus saudara ngadu sama pendeta, saya sudah doa tapi nggak jadi-jadi. Itu kan masalah keberanian, ya, keberanian melangkah. Loh, kenapa saya doa perkawinan ya? Ini bicara soal mengambil keputusan yang tidak dapat diubah lagi. Kadang-kadang urusan orang lain membuat kita ragu ambil keputusan. Termasuk saya katakan adat istiadat yang menghalangi, memperlambat, memperpanjang proses itu. Kepentingannya siapa? Kepentingannya yang menjalani. Ketika saudara kontak kerja, ada adat istiadat nggak yang diambil di sana? Nggak ada. Saudara yang jalani. Saudara nggak benar dipecat, saudara yang punya resiko, kan gitu. Ketika saudara dipecat karena pengaruh keluarga, ada keluarga yang terus menampung kerja, enggak juga, gitu. Dalam pernikahan juga begitu. Saudara yang jalani, saudara yang ambil keputusan, itu point of no return saudara. Jangan pernah ambil keputusan berdasarkan orang lain atau berdasarkan emosi. Yang terakhir saudaraku, tidak mudah menjalani keputusan Tuhan. Sangat tidak mudah. Ya, sangat tidak mudah. Tetapi Lukas 22 ayat 43 sampai 44 mengatakan demikian. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudaraku, ayat ini mengatakan, ini Yesus ya, ini Yesus. Ia sangat ketakutan. Ia sangat ketakutan. Bukan hanya sangat ketakutan saudaraku, tetapi tadi dikatakan di ayat yang sebelumnya sedih. Ya. Saudaraku, jangan kita malu kalau kita kadang-kadang takut menghadapi masa depan. Ya. Ya. Jangan kita sok yakin punya iman dan gak pernah takut. Karena Roh Kudus itu penghibur sebagai orang Kristen, saya gak pernah sedih. Saudaraku, realitanya harus diakui. Yesus saja sedih, Yesus saja ketakutan. Karena Bapa tahu Yesus sedih, karena Bapa tahu Yesus takut, lalu dikirimlah malaikat. Kita nggak kuat nih, kita nggak sanggup, tapi kita bilang kuat. Tuhan kirim malaikat enggak? Enggak lah. Kan saudara bilang saudara kuat. Tuhan nggak kirim. Tuhan kirim penghibur? Enggak, karena kita bilang kita bahagia, ya. Kita gembira, karena hati yang gembira adalah, padahal hatinya nangis. Akuilah kita sedih, akuilah kita susah, akuilah kita enggak kuat. Tuhan kirim malaikat. Malaikat ini dikatakan memberi kekuatan. Jadi saudaraku, di tengah pergumulan yang berat dan hebat, terasing sendirian, seorang malaikat dari Bapa datang memberi kekuatan. Disinilah fungsi pendampingan dari Bapa dinyatakan kepada yang mau taat dan menerima keputusan dari Tuhan, kehendak Tuhan. Orang yang taat, orang yang mau menerima kehendak Tuhan, mengalami pertolongan, pendampingan dari Tuhan. Setiap orang harus mengambil keputusan penting dalam hidupnya. Ya, setiap orang. Tua, muda, besar, kecil. Jangan dipikir itu mah anak muda saja. Kita yang tua-tua, kita yang tua-tua. Juga harus mengambil keputusan dalam hidupnya. Sebelum kita menghembuskan nafas terakhir, kita selalu dihadapkan pada pengambilan keputusan-keputusan yang ternyata itu menjadi point of no return kita masing-masing. Dan kita juga mengalami
beratnya malam Getsemani ketika kita harus mengambil keputusan penting itu. Kita berdoa dengan air mata, bertanya pada Tuhan. Kita punya pilihan-pilihan, tapi kita juga harus siap menerima apa yang jadi kehendak Tuhan. Tapi jangan takut, marilah kita melangkah terus maju dan tidak ada kata mundur, tidak ada kata lari atau menghindar. Malaikat Tuhan akan dikirimkan, malaikat Tuhan akan mendampingi kita, malaikat Tuhan memberi kekuatan dan memberikan kita kemenangan untuk selanjutnya berjalan terus sampai kita ketemu dengan Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita semua, Tuhan menolong kita sehingga kita bisa melanjutkan perjalanan dan perjuangan kita. Kita semua pernah mengalami beratnya hidup karena kita sudah mengambil keputusan. Tetapi Tuhan tidak pernah tinggalkan saya dan saudara. Tuhan Yesus dengan keputusan Getsemane itu, dia mati di atas salib untuk saya dan saudara. Kita nyanyikan pujian. Meskipun tak kulihat tangannya terpaku, kita tidak melihat kaki yang terpaku. Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Meskipun tak kulihat lambung yang tertikam, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus juru selamat. Ku yakin Dia menebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku, Yesus juru selamat. Kita sama-sama berdiri. Meskipun tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Meskipun tak kulihat tangan yang tertikam, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus juru selamat. Ku yakin Dia menebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku, Yesus juru selamatku. Bapak Ibu Saudara, Yesus sampai pada salib
tangannya, kakinya dipaku, kepalanya dimakotoi duri, lambungnya ditikam, darah mengalir. Mengapa Yesus bisa kuat sampai di sana? Karena dia telah mengambil keputusan di Taman Getsemani. Dia terima kehendak Bapa apapun yang terjadi. Dan misi dari Bapa dia laksanakan. Apa yang diputuskan di Getsemani, dia jalani, dia hadapi. Bahkan dia sampai gak kuat, sedih, sampai mau mati rasanya. Dia rasakan itu semua di Getsemani. Tapi dia tetap pada keputusannya dan tidak pernah menghindar, tidak pernah kembali lagi. Dia terus maju sampai disalibkan untuk saya dan saudara. Kita gak pernah lihat tangan yang dipaku, kita gak pernah lihat kaki yang dipaku, tapi kita tahu dia mengasihi saya dan saudara. Haleluya. Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus meskipun tak kulihat lambung yang terpikat, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus juru selamat. Kita angkat tangan kita, ku yakin dia menebus dosaku, ku yakin dia berkuasa, yes amen, ku jadi miliknya, dia hidup dalamku, Yesus juru selamat. Ku yakin dia menebus dosaku, ku yakin dia berkuasa, ku jadi miliknya, dia hidup dalamku, Yesus juru selamat. Katakan ku yakin dia menebus dosaku. Nanti Ibu Elizabeth pimpin kita dalam doa. Ku yakin dia berkuasa, ku jadi miliknya, dia hidup dalamku, Yesus juru selamat, Yesus juru selamatku, Yesus juru selamatku, Yesus juru selamatku. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan saat pagi hari ini kami boleh berada di rumah-Mu Tuhan. Engkau boleh mengingatkan kami akan pengorbanan-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang sudah memberikan nyawa-Mu untuk hidup kami Tuhan. Engkau yang sudah rela mati untuk supaya kami hidup dan hidup yang berkemenangan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ajar kami meneladani apa yang Tuhan sudah kerjakan buat kami Tuhan. Untuk kami terus mengiring Engkau Tuhan. Untuk kami tidak berbalik. Untuk kami melakukan apa yang sudah kami kerjakan Tuhan. Untuk kami tetap melayani Engkau Tuhan.
Karena Engkau yang sudah mati untuk kami Tuhan. Biarlah kami terus untuk mengiring Tuhan dan tidak akan pernah undur. Dan biarlah kami boleh semakin maju di dalam Engkau ya Tuhan. Supaya kami boleh semakin lebih lagi untuk melayani Engkau, melakukan apa yang dapat kami lakukan ya Tuhan. Oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Berkati Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai lebih lagi dalam kehidupan Bapak Gembala, dalam pelayanannya. Dimanapun Tuhan Kau pakai Bapak Gembala untuk boleh lebih lagi memenangkan banyak jiwa, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Berkati dengan kesehatan yang baik, berkati dengan berkat-berkat yang melimpah, dan biarlah nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, boleh membawa kami boleh semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan kasih karunia Tuhan dalam ibadah ini. Ibadah telah berakhir dan kami rasakan Tuhan hadir membuat sukacita dalam pujian kami, penyembahan, doa dan firman Tuhan. Tuhan hadir memberi kami damai, sejahtera dan sukacita. Kami berdoa buat rencana kami mengadakan kegiatan luar gereja. Tuhan Yesus menolong perjalanan ke Puncak Hotel Seruni, semua acara di sana dan biaya-biaya yang diperlukan. Tuhan berkati panitia untuk mengelola ini semua sehingga berjalan dengan baik. Semuanya kami serahkan pada Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat beberapa rekan yang hari ini tidak hadir karena terhalang hujan. Biarlah Tuhan beri mereka penghiburan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin kami pulang dengan selamat, sertai dan lindungi kami semua, sehingga sepanjang minggu ini, sepanjang hidup kami merasakan Tuhan selalu bersama kami, menyertai kami, mendampingi kami, membuat kami kuat menghadapi segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji bagi Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang, esok bahkan sampai selama-lamanya. Ini doa kami ya Tuhan yang kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.